teman-teman, salam kenal. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kasus 2 PT Exida Komputer Praktikum Akuntansi Keuangan Seri A Akademi Akuntansi YKPN. Selamat menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar saldo piutang pada PT Exida Komputer. Tapi sebelum itu, kita harus melihat terlebih dahulu daftar kartu piutang pada buku kasus halaman 8. Setelah itu, kita akan memasukkan kembali semua daftar kartunya pada daftar saldo piutang tersebut. Yang pertama, dengan nomor rekening 131001 dengan nama debitur Media Komputer Rental dengan saldo Rp101.300.000. Yang kedua, 131002 Sekolah Tinggi Ilmu YKPN dengan saldo Rp363.300.000. Yang ketiga, 131003 LPK Widya Jaya dengan saldo Rp28 juta. Yang keempat, 131004 Toko Buku Siswa Remaja dengan saldo Rp144.400.000. Yang kelima, 131005 CV Solo Jaya dengan saldo Rp73.200.000. Yang keenam, 131006 UD Kirana Kurnia dengan saldo Rp11.800.000. Yang ketujuh, 131007 Bimbingan Tes Prima UMPTN dengan saldo Rp243.100.000. Yang kedelapan, 131008 Akademi Akuntansi YKPN dengan saldo Rp559.100.000. Yang kesembilan, 131009 Toko Bunga Akuntansi Sekawan dengan saldo Rp196.700.000. Yang ke-10, 131010 Mataram Komputer Rental Rp476.600.000. Yang ke-11, 131001 Akademi Manajemen Perusahaan YKPN Rp442.300.000. Yang terakhir, 131013 UD Dian Kirana dengan saldo Rp31.600.000. Itu semuanya beta dapat dari teman-teman bisa lihat pada buku kasus halaman 8. Di situ jawabannya sudah ada pada daftar kartu piutang PT Exida pada tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya, setelah memasukkan semua daftar kartu piutangnya, kita akan membuat jurnal koreksi. Yang pertama, dengan tanggal 31 Desember 2010, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sejumlah Rp15.600.000 itu adalah penghapusan piutang dagang CV Anggrek. Teman-teman bisa lihat pada buku kasus halaman 9. Di situ dengan nomor rekening 131012 CV 3 Anggrek dengan jumlah Rp15.600.000. Yang berikut, piutang dagang pada utang dagang dengan jumlah Rp5.300.000 itu adalah piutang saldo kredit Toko Mutiara. Teman-teman juga bisa lihat pada halaman 9 buku kasus dengan nomor rekening 131014 Toko Mutiara. Saldo kreditnya itu Rp5.300.000. Yang terakhir, penjualan pada piutang dagang dengan jumlah Rp144.700.000 itu adalah koreksi kesalahan piutang. Itu jawabannya ada juga pada buku kasus halaman 9 dengan nomor faktur 10231 Akademi Akuntansi YKPN. Di situ jumlah menurut kartu piutangnya Rp177.700.000, tapi jumlah menurut debitur adalah Rp144.700.000. PT Exida Komputer Analisis Umur Piutang periode 31 Desember 2010. Nama debitur
Bisa kita lihat dari informasi kartu piutang periode 31 Desember 2010, yaitu nama debitur yang pertama, Medical Computer Rental, tanggal 2 Desember 2010, masuk pada 1 sampai 30 hari sebesar 12.300.000. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2010 masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp5.600.000. 25 Oktober 2010 masuk pada periode 91 sampai 120 hari sebesar Rp83.400.000. Nama debitur yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, pada tanggal 4 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar Rp339.400.000. Tanggal 7 November 2010 masuk pada 31 sampai 60 hari sebesar Rp23.900.000. Debitur yang ketiga, LPK Widya Karya, tanggal 16 November 2010 masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp3.400.000, dan tanggal 13 November 2010 masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp24.600.000. Selanjutnya, debitur Toko Buku Siswa Remaja, pada tanggal 3 Desember 2010 masuk pada periode 0 sampai 30 hari sebesar Rp41.100.000, dan tanggal 29 November 2010 masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp49.800.000. Yang terakhir pada tanggal 10 Oktober 2010 masuk pada periode 61 sampai 90 hari sebesar Rp53.500.000. Debitur selanjutnya, CV Solo Jaya, pada tanggal 12 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar Rp11.100.000. Pada tanggal 29 November 2010 sebesar Rp29.900.000 masuk pada periode 31 sampai 60 hari. 17 Oktober 2010 masuk pada periode 61 sampai 90 hari sebesar Rp32.200.000. Debitur selanjutnya, UD Kirana Kurnia, pada tanggal 17 September 2010 masuk pada periode 91 sampai 120 hari sebesar Rp3.300.000. Tanggal 4 Juli 2010 masuk pada periode lebih dari 120 hari sebesar 3 juta, dan tanggal 11 Juni 2010 masuk pada periode lebih dari 120 hari sebesar Rp5.500.000. Debitur selanjutnya, Bimbingan Tes Prima SMNPTN, pada tanggal 3 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar Rp210.700.000, dan tanggal 19 November masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp32.400.000. Debitur selanjutnya, Akademi Akuntansi YKPN, pada tanggal 19 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar Rp177.700.000. Tanggal 22 November 2010 masuk pada periode 31 sampai 60 hari sebesar Rp414.400.000. Debitur selanjutnya, Toko Buku Tiga Sekawan, pada tanggal 22 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar Rp10.500.000, dan pada tanggal 7 Oktober 2010
masuk pada periode 61 sampai 90 hari sebesar 26.500.000. Yang terakhir, tanggal 30 September 2010 masuk pada periode 91 sampai 120 hari sebesar 159.700.000 rupiah. Debitur Mataram Komputer Rental pada tanggal 26 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar 237.800.000 rupiah, dan tanggal 4 Oktober 2010 masuk pada periode 61 sampai 90 hari sebesar 238.800.000 rupiah. Debitur selanjutnya Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Pada tanggal 29 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar 119.900.000 rupiah, dan tanggal 9 Desember 2010 masuk pada periode 1 sampai 30 hari sebesar 322.400.000 rupiah. Selanjutnya, Udedian Kirana pada tanggal 17 September 2010 masuk pada periode 91 sampai 120 hari sebesar 31.600.000 rupiah. Jumlah dari periode 1 sampai 30 hari sebesar 1.449.900.000 rupiah, dan jumlah pada periode 1 sampai 60 hari sebesar 584.000 rupiah, 61 sampai 90 hari sebesar 434.000 rupiah, dan 91 sampai 120 hari sebesar 194.600.000 rupiah. Yang terakhir, lebih dari 120 hari sebesar 8.500.000 rupiah. Perhitungan cadangan kerugian piutang dagang setelah penyesuaian bisa kita lihat pada buku kasus halaman 10 yang merupakan jumlah piutang dagang yang diperkirakan dapat ditagih adalah sebagai berikut, yaitu umur piutang 1 sampai 30 hari presentasi dapat ditagih 90%, 31 sampai 60 hari presentasi dapat ditagih 98%, 61 sampai 90 hari presentasi dapat ditagih 95%, 91 sampai 120 hari presentasi yang dapat ditagih 90%, dan lebih dari 120 hari presentasi dapat ditagih 60%. Perhitungan cadangan kerugian piutang dagang setelah penyesuaian 1 sampai 30 hari 1.449.900.000 rupiah dikali 1% didapat dari 1% dikurangi 99% yang tadi sama dengan 14.499.000 rupiah. Periode 31 sampai 60 hari 584 juta kali 2% didapat dari 100 dikurang 98% sama dengan 11.680.000 rupiah. 61 sampai 90 hari 434 juta dikali 5% didapat dari 100 dikurangi 95% sama dengan 21.720.000 rupiah. 91 sampai 120 hari 194.600.000 rupiah dikali 10% didapat dari 100% dikurangi 90% sama dengan 19.460.000 rupiah. Yang terakhir, lebih dari 120 hari sama dengan 8.500.000 rupiah dikali 40% didapat dari 100% dikurangi 60% sama dengan 3.400.000 rupiah. Maka dapat jumlah cadangan kerugian piutang dagang sebesar 70.759.000 rupiah dan saldo awal cadangan kerugian piutang sebesar 37.760.000 rupiah dan penghapusan piutang Shifit 3 anggrek sebesar 15.600.000 rupiah.
Cadangan kerugian piutang setelah penyesuaian sebesar Rp55.599.000. Jurnal untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2010, beban cadangan kerugian piutang pada debit sebesar Rp55.599.000 dan cadangan kerugian piutang pada kredit sebesar Rp55.599.000. Itu didapat dari total cadangan kerugian piutang setelah penyesuaian. Sekian dan terima kasih. PT Exida Komputer piutang Wesel 31 Desember 2010. Yang pertama, perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan. Pada tanggal 15 November 2010, nilai Wesel sebesar Rp250 juta. Didapat dari informasi penyusunan laporan keuangan 31 Desember pada halaman 8, lihat di kolom piutang Wesel bagian debit sebesar Rp250 juta. Bunga Wesel sebesar Rp7.500.000 didapat dari 9% dikali 4/12 dikali Rp250 juta. 9% didapat dari tingkat bunga tertanggal 15 November 2010 pada halaman 8. 4/12 didapat dari halaman 10 yang dimana dihitung dari tanggal 15 November 2010 di halaman 8 sampai dengan 15 Maret 2011 pada halaman 10. Dan 250 juta itu didapat dari nilai Wesel. Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2010, nilai Wesel jatuh tempo sebesar Rp257.500.000. Didapat dari nilai Wesel sebelumnya yang sebesar Rp250 juta ditambah dengan bunga Wesel sebesar Rp7.500.000. Diskonto sebesar Rp9.656.250.000 didapat dari 15% dikali 3/12 dikali Rp257.500.000, di mana 15% dari tingkat diskonto di halaman 10. 3/12 dihitung dari bulan berjalan yaitu 15 Maret 2010 per tahun. 257.500 didapat dari nilai Wesel yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Januari 2011, bunga sebesar Rp1.875.000 yang didapat dari 9% dikali 1/12 dikali Rp250 juta. Yang dimana 9% dari tingkat bunga pada tanggal 15 November 2010 di halaman 8. 1/12 dihitung dari bulan berjalan 31 Januari 2011 per tahun. 250 juta dari nilai Wesel, jadi totalnya sebesar Rp1.875.000. Berikutnya pada tanggal 31 Januari 2011, rugi diskonto sebesar Rp4.031.250.000 yang mana didapat dari hasil bunga Wesel sebesar Rp7.500.000 dikurangi hasil diskonto sebesar Rp9.656.250.000 dan dikurangi dengan hasil bunga sebesar Rp1.875.000. Jurnal yang seharusnya dibuat untuk mencatat transaksi pendiskontoan Wesel. 31 Desember 2010, kas sebesar Rp247.843.750.000 pada posisi debit. Rugi pendiskontoan sebesar Rp4.031.250.000 pada posisi debit. Piutang Wesel sebesar Rp250 juta pada posisi kredit. Pendapatan bunga sebesar Rp100.875.000 pada posisi kredit. Jurnal koreksi yang diperlukan. 31 Desember 2010, beban bunga pada posisi debit sebesar Rp2.156.250.000. Utang bunga di debit sebesar Rp250 juta. Rugi pendiskontoan sebesar Rp4.031.250.000. Kas sebesar Rp4.312.500.000 pada posisi kredit. Piutang Wesel sebesar Rp250 juta pada posisi kredit. Pendapatan bunga sebesar Rp1.875.000 di posisi kredit. PT Exida Komputer, penyajian piutang dan disclosure
periode 31 Desember 2010. Untuk melakukan penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2010, kita harus memasukkan piutang dagang. Piutang dagang didapat dari daftar saldo piutang dagang pada halaman 8 di buku kasus, dan totalnya sebesar 2.671.000.000 rupiah, dan cadangan kerugian piutang didapat dari analisis umur piutang dagang sebesar 70.759.000 rupiah. Piutang yang kemungkinan dapat ditagih yaitu piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar 2.600.641.000 rupiah, dan piutang karyawan sebesar 110 juta rupiah didapat pada informasi penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2010 halaman 8 di buku kasus. Disclosure yang diperlukan adalah sebagai berikut. Tertanggal 15 November 2010 terdapat piutang wesel sejumlah 250 juta rupiah dengan tingkat bunga wesel sebesar 9% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2011. Pada tanggal 5 Desember 2010, PT Exida Komputer membutuhkan uang tunai yang cukup untuk mendesak, maka seluruh piutang wesel tersebut didiskontokan kepada Bank Bumi Pertiwi dengan tingkat diskonto sebesar 15%. Catatan perhitungan jumlah piutang kepada pegawai yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tertanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut. Nama Eli Setiorini SE, jabatan manajer pemasaran, jumlah piutang sebesar 25 juta rupiah. Nama IR Agus Juniarto, jabatan manajer teknik, jumlah piutang sebesar 25 juta rupiah. Nama DRS Hendri Puriworto, jabatan manajer keuangan, jumlah piutang sebesar 25 juta rupiah. Nama Komarudin AMD, jabatan manajer akuntansi, jumlah piutang sebesar 10 juta rupiah. Nama Wahyu Utomo SH, jabatan manajer personalia, jumlah sebesar 25 juta rupiah. 75% dikali 12 juta rupiah itu didapat pada halaman 10, yang dimana sebesar jumlah piutangnya sebesar 9 juta rupiah. Jumlah piutang karyawan keseluruhannya sebesar 101 juta rupiah. Jurnal yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap saldo piutang kepada karyawan adalah sebagai berikut. 31 Desember 2010, beban kesejahteraan karyawan pada posisi debit sebesar 9 juta, pada piutang karyawan sebesar 9 juta pada posisi kredit, yang dimana didapat dari hasil yang 75% dikali dengan 12 juta rupiah. PT Exida Komputer Jurnal Transaksi Trimester Pertama tahun 2011. Pada tanggal 3 Januari 2011, kas pada sisi debit 475 juta, beban administrasi pada sisi debit 25 juta, pada utang bank pada sisi kredit 500 juta. 3 Januari 2011, beban administrasi didapat dari 5% kali pinjaman atau utang bank kas sisa pinjaman atau utang dari beban administrasi. Pada tanggal 5 Januari 2011, kas pada sisi debit 1.200.000.000, beban administrasi pada sisi debit 64.700.000, piutang PT NFC pada sisi debit 100 miliar, pada piutang dagang di sisi kredit 1.364.700.000 rupiah. 5 Januari 2011, perusahaan menjual sebagian piutang dagang dengan fasilitas sell without guarantee kepada PT Niaga Factoring Corporation NFC sebesar 1.364.700.000
Dalam hal ini perusahaan memperoleh kas sebesar 1.200.000.000 rupiah dan jumlah beban. Pada tanggal 30 Januari 2011, piutang dagang pada sisi debit 15.600.000, pada cadangan kerugian piutang di sisi kredit 15.600.000. 30 dapat dilihat dari hasil pada jurnal koreksi di kertas kerja halaman 11. Pada tanggal 31 Januari 2011, kas pada sisi debit 270.006.000 rupiah, potongan penjualan pada sisi debit 1.194.000, pada piutang dagang di sisi kredit 27.200.000 rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2011 tertera pada hasil penagihan piutang kepada bimbingan tes prima SNPTN 31 Januari 2011, potongan dari hasil penagihan PT Mataram Komputer Rental. 1 Februari 2011, utang bank pada sisi debit 270.006.000 rupiah, beban bunga bank 15 juta, pada kas pada sisi kredit 285.006.000 rupiah. Utang bank didapat dari penjumlahan dan pengurangan potongan pada tanggal 31 Januari 2011. Beban bunga bank didapat dari uang pinjaman yang diajukan kepada Bank Buana pada tanggal 3 Januari 2011 sebesar 500 juta rupiah dikali 3% bunga pinjaman pada tanggal 1 Februari 2011. Sedangkan kas didapat dari penjumlahan antara utang bank dan beban bunga bank. Pada tanggal 3 Februari 2011, retur penjualan pada sisi debit 11.500.000 rupiah, pada piutang dagang di sisi kredit 11.500.000 rupiah. Pada tanggal 3 Februari 2011, pengembalian barang dari Mataram Komputer Rental sebesar 11.500.000 rupiah. Pada tanggal 11 Februari 2011, kas pada sisi debit seharga 15.600.000 rupiah, pada piutang dagang pada sisi kredit 15.600.000 rupiah. Didapat dari pelunasan piutang dari CV 3 Anggrek sebesar Rp 15.600.000 rupiah. Pada tanggal 20 Februari 2011, retur penjualan pada sisi debit sebesar Rp25.900.000, pada piutang dagang di sisi kredit Rp25.900.000. Pengembalian barang dan Akademi Akuntansi YKPN seharga Rp 25.900.000 pada buku soal halaman 11. Pada tanggal 28 Februari 2011, kas pada sisi debit Rp10.146.500, potongan penjualan pada sisi debit Rp553.500, pada piutang dagang di sisi kredit Rp110.700.000. Potongan piutang kepada tes prima SNMPTN sebesar Rp 553.500 sehingga sisa kas yaitu 110.146.000. Penagihan piutang kepada tes prima SNMPTN adalah sebesar Rp 110.700.000.
Pada tanggal 28 Februari 2011, kas pada sisi debit seharga 185.922.000, potongan penjualan pada sisi debit 1.878.000, pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 187.800.000 rupiah. Didapat dari potongan piutang kepada Mataram Komputer Rental adalah sebesar 1.878.000. Kas didapat dari pengurangan antara piutang dagang dan potongan penjualan. Pada tanggal 1 Maret 2011, utang bank pada sisi debit 229.994.000, beban bunga bank pada sisi debit 6.899.820 rupiah. Pada kas di sisi kredit 236.893.820 rupiah. Didapat dari potongan bunga 3% untuk sisa utang di bank. Pada tanggal 16 Maret 2011, piutang dagang pada sisi debit seharga 257.500.000 rupiah, beban administrasi pada sisi debit 250.000 rupiah, pada kas di sisi kredit sebesar 257.750.000 rupiah. Didapat dari mengeluarkan cek. Pada tanggal 25 Maret 2011, kas pada sisi debit 62.950.000 rupiah, potongan penjualan pada sisi debit 11.150.000 rupiah, pada piutang dagang PT NFC di sisi kredit 74.100.000 rupiah. Didapat dari adanya potongan penjualan dari pembayaran PT Niaga Factoring Corporation sebesar Rp 7.450.000 rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2011, piutang dagang pada sisi debit 1.100.000.000 rupiah, pada penjualan di sisi kredit 1.100.000.000 rupiah. Didapat dari total penjualan kredit yang berhasil dilakukan perusahaan selama trimester pertama tahun 2011 sebesar 1.100.000.000 rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2011, kas di sisi debit 575 juta, potongan penjualan di sisi debit 7.450.000 rupiah, pada piutang dagang di sisi kredit 582.450.000 rupiah. Didapat dari total penerimaan kas dari pelunasan piutang selama trimester pertama tahun 2011 adalah sebesar 575 juta rupiah, dengan potongan penjualan adalah 7.450.000 rupiah, dengan nilai jumlah untuk jurnal transaksi sebesar pada sisi debit sebesar 5.199.820 rupiah, pada sisi kredit 5.039.199.820 rupiah.